sampai miliaran, ratusan miliar tuh berarti fee agensinya gede dong Mas ini. Waduh. Aduh. Ya itu nanti lumayan mungkin lah ya lumayan lah ya guys. Itu cuma sekedar itu lumayan empuk gitu. Lumayan empuk begitu. Ada peningkatan nih dari hasilnya, dari yang kena CPR berapa kemarinnya 200 ribuan tuh ditembakkan Instagram, di Facebook bisa di bawah 100 ribu. Wah, berarti kan ada inilah, berarti evaluasi ini ada hasil gitu loh kan akhirnya. Iya betul. Asumsinya positif. Asumsinya positif gitu. Oke. Nah, terus nih. Halo guys, selamat sore. Ya ini karena aku bikinnya sore. Assalamualaikum buat semuanya juga yang nonton video ini. Kali ini kita ada klien yang istimewa, yaitu adalah Mas Ahmad. Mas Ahmad ini dari agensi apa Mas? Tanya Project. Tanya Project. Jadi kalau kalian banyak tanya cocok sama Mas Ahmad ini. Oke guys, jadi kali ini aku mau menginterview ya Mas Ahmad karena Mas Ahmad ini sudah konsultasi ya, menyelesaikan sampai yang keempat kali begitu. Dan sampai keempat kali ini kan tentu ada beberapa hal yang dia rombak. Prosesnya nanti kayak gimana itu bisa menjadi insight buat kalian gitu kan. Terus hasilnya seperti apa gitu. Dan tentu kita juga penasaran nih kan, sebagai agensi di properti ini kayak gimana sih yang dilakukan kan gitu. Oke, sebelum kita masuk ke yang jauh lebih daging ya kan dan yang lebih micin gitu, kita mau kenalan dulu nih sama Mas Ahmad sama agensi ya ini. Oke, silakan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal dari agensi Tanya Project. Nah, aku ini sebagai digital advertiser, posisinya di agensi ini. Nah, kebetulan kita itu suka handling sama kegiatan-kegiatan digital marketing, terutama kemarin klien aku tuh banyak di bagian properti. Nah, untuk bagian properti itu kita ngiklanin kayak mereka kan mencari leads untuk jualannya kan, nggak langsung yang purchase gitu. Jadi dari awal kita ngiklan, terus udah berkembang, kita dapat sedikit cerita, dapat project baru di Serang. Nah ini dari sinilah mulai kenalan sama Mas Imam buat konsultasi sama project kita yang di Serang ini gitu awal ceritanya. Oke, nah itu lucu ya. Jadi ketika mau konsultasi kan ada sesi telepon dulu ya. Iya. Nah ini kenapa sih problematikanya Mas Ahmad gitu. Sebenarnya aku juga di telepon udah ngerti. Sebenarnya dia tuh udah ngerti apa yang mau di solving. Cuman butuh orang untuk diajak ngobrol gitu. Nah, betul. Itu lucu. Karena aku satu-satunya advertiser di agensi. Jadinya wah butuh orang buat diskusi lebih lanjut. Ya, brainstorming gitu ya. Iya, butuh brainstorming lagi. Kayaknya mulai ngubungin Mas Imam, gitu. Mas Imam mau jadi teman diskusi. Oke, nah terus Mas Ahmad, kita mau cerita nih ya kan. Ya. Ketika dulu awal pas sesi konsultasi awal gitu kan. Itu kan kamu dapat project yang di perumahan yang di Serang itu kan. Betul. Yang dimana yang sebelum yang perumahan di Serang itu secara leadnya sama penjualannya itu tidak menimbulkan keresahan gitu ya. Terus ketika jual yang perumahan yang di Serang itu timbul keresahan gitu kan. Yang mana memang ternyata setelah tak gali-gali itu salah satu yang menimbulkan keresahannya itu karena memang KPI-nya masih belum jelas. Jadi KPI-nya hanya sebatas lihat hasilnya yang kemarin gitu. Nah, Mas, itu boleh diceritakan Mas itu yang di Serang itu problematikanya apa sih Mas itu? Jadi problematika yang di Serang ini pertama kita kan terutama dari Tanya Project ini kan biasanya dapat project itu daerah Jabodetabek. Ya, sekitaran Jakarta, dan itu kan emang lini bisnis properti dari kemarin tuh banyak banget di daerah situ. Nah kebetulan kita dapat klien ini untuk handling project di Serang, yang notabene kita kan nggak tahu nih market di Serang itu seperti apa. Akhirnya setelah survei sebentar dan dari survei itu kita temuin bahwa emang yang di Serang itu
rata-rata customer dari project properti lain itu ada yang dari Jakarta gitu. Jadi nggak semuanya tuh tok di Serang. Akhirnya kita pertama iklan itu nembak dengan konten ini Mas, konten karosel, sekedar foto terus describe dari promonya, cicilan segala macam, tanda jadi. Nah, di situ mulai ada keresahan tuh. Kenapa? Karena dari trial foto ini atau carousel ini kok nggak sebagus yang di Jakarta gitu, nggak sebagus yang di Jabodetabek nih hasilnya nih. Akhirnya dari situlah keresahan itu mulai, wah coba deh butuh diskusi nih lebih lanjut nih sama advertiser lain. Nah, dari situlah mulai ngehubungin Mas Imam. Oke. Nah, terus itu kan pas sesi konsultasi pertama, terus Mas, ini karena namanya properti itu kan kita yang bisa diuli itu kan cuma sebatas penawarannya, kayak promo cicilan dan sebagainya gitu. Itu yang pertama itu yang kita rombak itu di konten iklannya ya Mas ya, bener ya? Betul. Di konten iklannya itu kita udah rombak penawaran belum sih di konten iklannya? Belum ya? Kalau penawaran belum, karena belum. awal ya belum berubah penawarannya. Oke, jadi yang di awal itu berarti Mas Ahmad nih ngerombak dari yang konten iklannya sebelumnya cuman karosel, bikin video, ya kan? Ya. Cuman itu videonya masih rumahnya kosongan ya? Iya. Oke, rumahnya masih kosongan gitu kan, dites jebret, ternyata harga leadnya masih sama. Mahal dengan dia membandingkan sama yang rumah sebelumnya gitu. Iya. Jadi sebelumnya itu di Jabodetabek biasa kita dapat leads anggap di 10.000 sampai 50.000 gitu kan, masih terjangkau. Itu rata-rata hariannya segitu. Cuman di Serang ini nyentuh di angka waktu yang karosel itu sampai 500.000. Akhirnya ya kan ini butuh perombakan. Nah, perombakan pertama itu kami dari Tanya Project bikin video home tour-nya. Karena kebetulan kan project ini kan baru dan rumah itu baru dibangun tuh cuma beberapa dan belum ada rumah contohnya. Akhirnya karena kita harus bikin cepet-cepet kan, ngejar waktu juga, kita bikin dulu deh rumah kosongan. Rumah kosongan kita tes, habis itu kayak ngelakuin kita tes iklan di Jakarta, cuman hasilnya belum signifikan. Itu tapi ada penurunan dari CPR-nya, dari cost per result-nya, dari yang tadinya 500.000 turun ke 300, 200 gitu. Oke, nah terus itu setelah kita bikin konten, bukan kita ya, dirimu ya yang bikin atas dasar saran aku kan, bikin itu. Nah terus cuman kan, karena menurut dirimu masih kurang gitu. Nah terus itu tak sarankan lagi, coba Mas itu penawarannya yang diganti kan seperti itu. Itu penawaran yang diganti itu yang baru dari 500-an ribu itu turun ke 200-an ribu itu ya? Iya. Oke. Terus itu yang dirombak. Berarti merombaknya udah berapa tuh? 2 kali ya konten iklannya. Terus konten iklannya di terus penawarannya. Nah, terus Mas Ahmad ini punya asumsi gitu kan. Mas, karena di Serang ini mungkin dia nggak seperti orang-orang Jakarta yang mungkin dia bilangnya nggak yang metropolitan banget, nggak metropolitan banget. Mungkinkah kalau kita placementnya pakai di Facebook, karena kamu pada saat itu pakainya cuma Instagram toh ya? Karena waktu itu kita kan kalau ngiklan di Jabodetabek kita tahu nih bahwa untuk konten iklan video home tour ini kan lebih banyak audiensnya yang Instagram. Ya kan, walaupun ya impressionnya lebih mahal lah ibaratnya kan. Ya, betul. Lebih tepat sasaran. Nah, abis itu kenapa di Serang ini malah kebalik gitu. Kena gitu loh. Akhirnya setelah pikir-pikir, apa karena di Serang ini orang-orangnya belum masuk ke tahap Instagram kah gitu kan, peralihannya masih banyak di Facebook kah. Akhirnya kita coba tes tembak di Facebook, dan ternyata setelah tes tembak di Facebook ada peningkatan nih dari hasilnya. Dari yang kena CPR berapa kemarinnya 200 ribuan tuh di tembakan Instagram, di Facebook bisa di bawah 100 ribu. Wah, berarti kan ada inilah, ibaratnya evaluasi ini ada hasil gitu loh kan akhirnya. Iya, betul. Asumsinya positif.
Asumsinya positif gitu. Oke. Nah, terus nih, berarti kan kita tadi udah ngerombak sampai 3 kali ya, Mas Ahmad gitu. Dan teman-teman di sini aku juga sebenarnya mau menginfokan juga bahwa kayak advertiser kalau dikasih produk-produk kayak gini itu kan, ya kita kan harus ngerombak di luar dashboard ya. Kita nggak bisa cuma sebatas ngerombak di dalam dashboard terus apa namanya beranggapan dan berangan-angan akan berubah jauh lebih signifikan kan. Nah terus Mas, kendalanya selama kamu ngerombak kemarin gitu kan, yang mana nanti bisa jadi relate ke teman-teman agensi di luar sana mungkin yang produknya serupa, untuk properti itu tantangannya gimana sih Mas? Karena kan kayak penawaran itu kan kita cuma nurut aja sama developernya kayak gitu kan. Ya, kalau untuk di properti ini sebenarnya ya tantangannya balik lagi ya, namanya harga properti itu kan nggak semua orang bisa beli ya kan. Otomatis kan targetingnya itu kan lebih apa ya, ibaratnya lebih susah lah daripada produk yang lebih terjangkau harganya. Nah, di sini kan kita harus banyak menganalisa, banyak data yang harus dilihat dan banyak evaluasi juga. Jadi kebanyakan kemarin tuh kita evaluasinya banyak banget, bahkan sampai 7 kali trial kemarin kalau saya hitung ya, total dari awal ngiklan itu untuk produk ini ya. Apalagi untuk produk ini kan jujur aja, untuk produk di Serang ini harga produk yang lumayan tinggi kalau dibandingkan dengan UMR-nya Serang. Jadi ya berarti kan targeting kita tuh udah kelas atas tuh ya kan. Dari kelas atas saja itu udah ketahuan tuh perlu digali lagi nih, apakah mereka main medsos apa, atau kan mereka lokasinya itu ada di mana gitu kan. Serang tuh kan luas kan, kita bisa setup radiusnya juga. Kemarin kan sempat setup radius juga kan. Nah, emang sih ngebedah konten tuh emang perlu banget, karena kan emang kita nggak tahu nih karakteristik di sana tuh lebih gampang dicantolin sama penawaran seperti apa ya kan Mas. Kemarin kan kita beberapa coba penawaran tuh ada 2 kali coba penawaran tuh, dan hasilnya emang beda-beda gitu loh, dan ada peningkatan. Jadi kita berasumsi bahwa ini masih tahap penyesuaian lah. Iklan itu nggak mentok ketika kita ngasih perubahan, wah hasilnya bakal bagus. Enggak, tetap iklan itu akan kita evaluasi terus ya kan, sampai emang benar-benar dapat hasil yang bagus gitu. Dan sampai sekarang pun yang Imahejo ini masih dalam tahap evaluasi. Oke. Berarti kan ini benar ya asumsi aku yang aku sampaikan di awal itu kan, kemungkinan besar memang produk properti yang di Serang ini memang dia cost per resultnya jauh lebih mahal kan daripada yang di Jakarta kan. Di Jabodetabek. Berarti kan dirimu sebagai agensi properti atau teman-teman di luar sana kan nggak bisa kan bikin KPI untuk satu produk properti di satu daerah tertentu, KPI-nya untuk produk yang lain di daerah yang lain, nggak bisa ya? Itu betul banget tuh kesalahan sebenarnya. Itu kesalahan pertama tuh kan, kita set up KPI berdasarkan pengalaman ya kan, bukan berdasarkan tes market dulu. Ya ada baiknya sebenarnya tes market dulu sih. Jadi kita tahu tuh, untuk market ini KPI-nya cocoknya segini gitu untuk penentuannya gitu. Karena kan balik lagi ya, yang klien mau kan ROI-nya gitu kan. Kita udah invest berapa, mereka bakal dapat berapa di situ. Itu kan pertanggungjawaban advertiser di situ. Oke, Mas. Oke. Nah, terus cuman kan yang namanya properti ya, itu kan di dashboard kan itu ya, datanya kan cost per lead ya, begitu. Terus nanti berarti laporannya kan dapat lead berapa, harganya berapa. Cuman kan tidak berhenti di situ ya, Mas ya. Iya, dan betul. Tidak pasti ya lead yang nyantol di bulan itu belum tentu juga closingnya di bulan itu kan. Ya itu benar-benar uniknya properti ya. Saya nggak tahu kalau produk lain ya, karena produk properti ini uniknya tuh, jadi pernah saya ngiklanin itu produk di Jabodetabek, iklan bulan, kalau nggak salah itu iklan bulan Mei, itu baru closingnya tuh di Agustus. Mei, Juni, Juli, 3 bulan ya? Ya, jadi tuh abis itu customer hilang. Untungnya sales kita atau telesalesnya gercep gitu loh untuk follow up lagi. Akhirnya ya di closing juga di Agustus gitu. Jadi ya emang karena apa ya? Karena hasil iklan kita adalah data, akhirnya ya kita harus juga punya tim sales
Nah, untuk follow up terus gitu. Oke, berarti ini pertanyaan dari aku sendiri, man. Berarti kan kalau closingnya itu 3 bulan kayak gitu ya, dan mungkin di klien-klien lain yang beli properti ada yang 4 bulan dan seterusnya. Ambillah rata-rata 3 bulan lah, misal seperti itulah asumsi. Berarti kan caranya kalian atau Mas Ahmad itu menganggarkan budget, ya mungkin ketika diskusi sama klien itu kan, oke, katakanlah satu perumahanmu ini kalau laku berapa ratus miliar misalnya kayak gitu kan. Itu kan berarti dia nganggak, oh dari berapa ratus miliar itu target kita biaya marketingnya sekian. Berarti kayak gitu kan? Betul, pasti I see. klien pasti punya hitungan itu untuk Hmm. apa ya, investment di marketingnya. Oke, nah berarti kalau udah angka sampai miliaran, ratusan miliar tuh berarti fee agensinya gede dong Mas ini. Waduh, Aduh. Ya itu nanti mungkin lumayan lah ya lumayan lah ya guys, ya lumayan. Itu ya cuma sekedar itu lumayan empuk gitu. Lumayan empuk begitu. Oke, Mas Ahmad. Nah dari konsultasimu yang awal sampai keempat kemarin, berdasarkan pengalamanmu sendiri, apakah kamu nih recommended kayak gitu ke teman-teman di luar sana gitu yang mungkin yang senasib sama dirimu kemarin gitu? Iya, untuk advertiser di luar sana ya yang mentok ya kan udah ngiklan, apakah dia bingung ini cara ngiklan gue salah apa benar ya kan, atau dia bingung kontennya udah benar apa belum, hasilnya kok belum signifikan. Ya, itu tuh benar butuh banget diskusi bareng yang emang orang-orang udah pengalaman. Nah, kebetulan waktu itu saya udah lama ngikutin Fusik tuh udah dari 2 tahun yang lalu gitu. Iya, 2 tahun yang lalu saya ketemu YouTube-nya Fusik, cuma ngikutin sekedar ya yang anti dukun series itu ya. Sekedar ngikutin karena kan emang waktu itu lagi di kantor bukan yang ini nih Mas, beda lagi. Oh iya. Dulu di situ pindah kantor masih ngikutin. Jadi otomatis kita tuh punya satu frame yang sama bahwa market itu bukan robot gitu loh. Marketing itu tuh manusia. Jadi kita harus tahu nih behavior mereka kayak gimana atau keminatan mereka tuh kayak gimana terhadap konten dan iklan kita. Jadi bedahnya tuh jangan di dashboardnya aja ya kan, setup interest segala macam, nggak dilihat nih dari hasil kontennya itu ada yang salah enggak kayak gitu. Bahkan waktu itu kita sempat benerin pixel juga ya Mas ya. Nah itu juga banyak juga tuh advertiser yang mungkin cara iklannya masih belum baik dan benar ya kan. Teknisnya masih kayak dukun. Ya, teknisnya masih kayak dukun, CTWA langsung ya kan. Website itu masih banyak Mas sebenarnya di luar sana gitu kan. Nah, mulailah tobat dan beralih ke jalan yang benar gitu. Yes. Ya kan. Terutama ya carilah yang benar-benar satu frame gitu kan. Kebetulan saya ketemunya Mas Imam udah satu frame dan kita cocok ya kan. Cocok, betul. Yang penting cocoknya itu, cocok. Yang penting cocoknya itu. Jangan diskusi ternyata malah jadi ke arah kedukun-dukunan. Jangan gitu ya. Cari teman diskusi itu yang logis sih gitu ya. Logika itu sama gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Ya recommended banget coba aja untuk ngobrol-ngobrol dulu ke Mas Imam ya kan. Mumpung ya belum naik kan Mas harga. belum naik ya, betul. Dan ini tidak untuk kaum mendang-mending ya. Ya, untuk kaum mendang-mending recommended lah. Malah nggak recommended no buat kaum mendang-mending no. Harusnya mereka mikir Mas gitu kan. Daripada ngebakar duit terus ya kan, mending ya. dulu. Itu juga make sense. Daripada enggak. Oke, nah tadi kan teman-teman sudah nih dengar penjelasannya Mas Ahmad apa yang dilakukan gitu. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang juragan properti ya, atau mungkin apa ya, pokoknya di dunia properti itu mau kerjasama sama Mas Ahmad ini kontaknya di mana Mas Ahmad? Silakan kunjungi ke website kita juga ada info.tanyaproject.com infotanyaproject.com atau ke Instagram kita ada di tanya.project. Sebentar, tak buka terus nanya tak share screen.
Ini namanya saling berbagi cuan kepada kalian. Info tanya project di Instagram itu ya? Di Instagram tanya.project nama username. Tanya.project. Yap. Kenapa namanya tanya project ya? Wah, kalau itu sih kantor yang tahu ya. Direktur saya. Oke. Saya screen dulu. Berarti yang ini ya Mas ya, untuk yang Instagramnya? Yap, betul. Oke, ini untuk websitenya berarti yang ini? Ya. Berarti nanti bisa langsung ngechat di sini juga ya? Langsung chat di situ bisa juga. Buat tanya-tanya dulu, jangan takut ya kan. Buat yang memang punya produk tapi nggak tahu cara ngiklannya, ya kita bisa bantu sampai penjualan, insya Allah gitu. Insya Allah sampai penjualan. Jangan ngasih angin surga lah Mas. Ngobrol dulu gitu. Ya, ngobrol dulu. Project tanya dulu nggak apa-apa. Tanya dulu. Oke. Ya, berarti ini tidak pasti untuk ini ya, tidak pasti untuk klien properti ya? Ya. Oke, baik. Oke. Berarti nanti ini apakah juga ada layanan ini Mas? Kan kadang ada yang tanya nih, apakah nanti di tempat Mas Ahmad ini juga dibikinin konten iklan kayak gitu? Konten iklan bisa, nanti kan kita sistemnya kan diskusi dulu ya untuk kebutuhannya apa, biar kita tahu nih, kita kan nggak akan nembak langsung ini paket ini pakai ini. Kita kalau ditanya project tuh lebih suka kita diskusi dulu sama calon klien, habis itu nemu masalahnya apa dan apa yang bisa kita kasih servisnya kayak gitu. Oke, jadi sesuai dengan kebutuhan. Betul, kita lebih suka sesuai sama kebutuhannya. Gitu. Oke, tidak terasa sudah 20 menit Mas Ahmad. Mantap sekali. Oke, terima kasih Mas Ahmad waktunya di sore hari ini. Semoga insight yang diberikan Mas Ahmad juga bisa dipraktekkan sama teman-teman ya. Ingat jangan sebatas ngulik dashboard tok ya, tapi uliklah di luar dashboardnya seperti yang dilakukan sama Mas Ahmad. Oke guys, terima kasih. See you guys. May we always live in prosperity. Bye-bye.